Gampang. Oke. Siapa, Pak? Anggota aku kirim mobil. Apa ini? Siap. Assalamualaikum. Ada waktu lah. Sampai Pak. Media. Kita mau home turun di sana. Ini kau beli. Belilah. Pakai sendal kita panas soalnya. Tadi pakai sendal. Tidak pakai sepatu aja nggak. Pakai sendal kita panas. Di situ dia. Berapa ini? Pak Monsir, Bawaslu. Kalau istrinya itu adanya berobat di kantor. Ini kita bisa Lapar gitu. iya toh, mau ikan bakar atau menu restoran ada? Ada saya sudah siapkan ikan bakar atau menu restoran. Pokoknya langsung gas dulu. Ditunggu sama Pak Wakil Bupati Konser, sudah di PKP dia. Habis 400 nih. Pasti Bapak terinspirasi. Iya. Dong. Memang tujuanku adalah supaya buat Bapak terinspirasi. Tapi saya salut sama beliau ini, luar biasa. Perjuangannya dari masih muda, sudah lama saya berkawan sama beliau. Beliau ini bisa dibilang orang tua saya, kakak saya, senior saya, guru saya. Banyak sekali, luar biasa ini. Tapi di sini Kiki Prasetyo ini guru segalanya. Ini perjuangannya dari 0 sampai 100 saya sudah saksikan, saya sudah dengar, bahkan saya sempat melihat ujung-ujung perjuangannya di mana beliau 2 periode di DPRD. Saya siap menjadi staf terbaik. Nah ini kan Bapak yang ajar saya semua ini. Ini Bapak yang ajar saya nih. Ya. Ini digambar juga. Digambar. Siap, ada Mas Irham, adiknya Maminya Kila. Ini siapa buat pemerintah. Jadi sertifikat itu Pak Wakil sampai di sini saja. Setelah ini negara. Pasal sulit berakhir juga. Asik ya? Kenapa tidak? Yes. Luar biasa. Kita naik dulu di atas. Oke, Sambil kita kita mau makan talapan. Om Jus, ikannya Om Jus. Desainkan juga. Saya lihat gambar, kayaknya saya harus buat itu bulu ini. Oh, cocok nih. Mau naik dulu? Saya minum dulu. Oh, minum dulu. Luar biasa. Habis berapa ini? Ini dulu saya Ini yang punya uang. Saya cuma melaksanakan. habis berapa dengan biaya begini? Apa semua? Di luar tanah ya? Oh, di luar tanah 4,5. 4,5. Kalau dengan tanah? Mantap. Ini kalau estimasi ini orang di sini bisa berapa dia kumpul, dia tampung? Kita waktu kemarin acara syukuran pertama, sesi keluarga. Jenggot naga! Kita hampir 100 orang, 70 sampai 100 orang kemarin. Siapa yang gambar si Arsitek dipanggil sama sini Pak. pi dulu. Kan dulu situ. Kasih Om Jus itu. Coba jelaskan secara teknis. Ini coba ini konsepnya apakah ini konsepnya? Konsepnya apa? Konsepnya sebenarnya kalau villa Pak minimalis begitu Pak dia ini villanya. Iya. Kalau film ini villa dan kita buat villa tapi di situ bisa ada ruang pertemuan, bisa enggak? Bisa. Tergantung aja. Tergantung loh. Iya. Jelas. Apalagi ini bahannya dia kayu kan Pak. Yang berbeda sekali dengan membangun yang rumah di darat. Iya. Itu kalau siapa namanya? Irham. Kalau mendesain itu harus lihat dulu lokasi baru desain atau bagaimana? Iya Pak. Paling utama lokasi Pak. Lokasi dulu. Iya. Arah mataharinya. Iya. Baru gambar. Berarti saya harus
anu lokasi, kabarkan saya. Siap Pak. Siap. Ini jenis kayu ditentukan tidak? Iya Pak. Terutama tiang tengah, ini tiang-tiang semua ini ayah ini pilih. Tapi kalau anunya yang tertancap di tanah? Iya Pak, itu yang utama. Iya, kalau kita pakaikan coran Bisa Pak, WC-nya. Oh, tidak, kalau saya maunya konsepnya corannya supaya dia lebih tahan. Iya Pak. Jangan kayu. Terutama dia dilapisi pipa kan Pak. Iya. Kita pakai beton yang 2 lantai, yang 1 lantai pengancing beton, sisanya kayu. Iya Pak. Kita Di bawahnya ini beton campur, ada beton pengancing, ada kayu yang buat penopang. Yang kancing yang pegang itu kiri kanannya beton. Luar biasa nih. Ini insya Allah sudah ada yang request untuk bermalam. Ada banyak sekali. Bahkan sampai tadi siang ini tadi baru-baru ada yang mau minta lagi sewa tapi Mami belum mau kasih sewa katanya, pakai pribadi dulu. Ini kalau sewanya bisa berapa nih? Di sekitaran sini Pak Wakil di sebelah itu 3,5 per malam, 3,5. Kalau event-event tertentu dia sampai 5 sampai 6 juta. Di sana Kampung Amerika itu dia sampai 10 jutaan per malam ya. Tapi itu setiap waktu ada yang isi. Di sebelah sini selama saya di sini hampir setiap Sabtu dan Minggu itu ada terus tamunya. Ada terus tamunya. Kita ambil season Selasa karena tidak terlalu rame, kemudian kita bisa teman-teman kantor datang, makanya saya ambil season kantor. Karena kalau Sabtu Minggu padat di sini, padat. Weh, assalamualaikum Haji. Weh, subhanallah. Saya panggil Pak Bupati. Amin. Ini juga Bupati Kolaka Utara. Amin. Siapa teman? Anak-anak si kembar. Bupati Kolaka Utara tambah naik Bupati. Kalau wakil bupati orang nih. Tapi lebih ngiri ke wakil DPRD. Ada bahasanya selalu apa? Biar sempit celana yang penting kan. Nah, yang penting glowing. Ini berlantai ya? Iya, lantai 2 aja. Jadi di sini satu kamar juga. Satu kamar. Wah. Ada pemandangan laut yang sangat luas. Oh, konsepnya. Ini kita kalau malam-malam minggu tak satu malam di sini tak? Iya. Memang dibuatkan buat Oh, jadi Haji sering bawa di sini. Bukan sering bawa, rencana. Keluarga ya. Supaya kita bisa rame-rame Betul. menikmati pemandangan, hawa-hawa laut. Masya Allah, Betul? luar biasa Iya. Pak Wakil Ketua DPRD Provinsi sekaligus Bupati Kolaka Utara 2024-2029 insya Allah. Beliau ini sahabat saya sejak di 2014 yang lalu bersama-sama DPRD Provinsi. Jadi ini tempat pembaringan ini? ya. Begitu juga saya doakan saudaraku ini Pak Rasi menjabat sebagai wakil Bupati Konawe Selatan. Insya Allah di 2024 dia akan jadi Bupati Konawe Selatan. Amin. Kita saling mendoakan, memberikan kebaikan. Wah, luar biasa nih, Masya Allah. Saya takjub dengan luar biasa bikin. Jadi inilah saya sebagai Guru saya nih. punya staf atas kesuksesannya saya merasa bangga. Betul. Sebagai pimpin saya merasa bangga atas kesuksesannya koordinator staf kami di DPR. Ini berkat Ya. bimbingan arahan Pak Haji Jumardi ST. Luar biasa. Saya berguru sama beliau juga. Ya, Masya Allah. Tapi saya kan tidak lama bersama-sama, hanya Tapi berarti 5 tahun lebih. Kalau Pak Haji kan sampai saat ini. Ini kan kita ada di Toli-Toli, Kecamatan
Lalongga Sume itu Kabupaten Konawe Selatan, Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya ini melihat villa yang dibikin Piki ini berawal dari ide mana sampai kita membuat ada inspirasi seperti ini. Idenya itu muncul daripada seringnya kita melancong ke luar-luar daerah. Iya. Salah satu contohnya ketika saya ada sedikit kerjaan dan bisnis di Bali, saya berkeliling di sudut-sudut pedesaan Bali, pinggir laut. Saya melihat, waduh, keren-keren villa di sana. Mungkin bisa saja kita aplikasikan di Sulawesi Tenggara, khususnya di Konawe sini, karena saya lihat potensi lautnya, pemandangannya tidak kalah sama di tempat-tempat luar, di Bali, di Lombok sana tidak kalah. Itulah inspirasi. Oh, berarti begitu. Lantas ini sebelum kita jauh melangkah, mungkin sahabat Rasid, perlu juga saya jelaskan, Piki ini sahabat saya, adik saya. Sewaktu saya masih di DPRD provinsi, berteman dengan beliau. Inilah dia sosoknya yang seperti begini, tidak tergambar dia sebagai PNS, tapi dia lebih cenderung sebagai seorang pengusaha muda. Nah, mungkin ceritakan juga dulu sebelum menjadi PNS supaya orang ada inspirasi bahwa menjadi hari ini prosesnya panjang. Mungkin bisa dijelaskan. Memang sebelum saya jadi seorang ASN, saya terlebih dahulu berkiprah di dunia bisnis. Dunia bisnis saya dulu, saya dengan orang tua saya membangun jaringan stasiun TV kabel. Kalau saya tidak salah itu hampir merupakan pertama lah di Kota Kendari. Salah satu yang pertama kita bikin bisnis TV kabel. Kemudian saya dulu kerjanya main elektron, organ tunggal. Jadi dunia usaha adalah dunia saya dari kecil. Saya ditempa sama orang tua, kita jualan baju, jualan keliling-keliling. Jadi setelah itu saya kuliah seperti biasa. Saya kuliah di Fakultas Hukum Universitas Salole. Setelah selesai kuliah, saya bekerja di salah satu perusahaan otomotif terbesar di Indonesia. Saya di hire menjadi salah satu karyawan di PT Astra. Setelah itu di situ saya belajar di PT Astra itu saya belajar membangun bisnis, membangun manajemen manusia, membangun usaha dari training perusahaan tersebut. Nah, dari ilmu itu sambil berjalan saya membangun sebuah bisnis kecil-kecilan. Pada saat itu saya membangun bisnis penyewaan sewa kendaraan di 2010-2009 itu masih jarang lah pada saat itu bisnis sewa kendaraan, rental mobil ya. Saya lihat peluang-peluang itu ada, saya mencoba di dunia itu. Alhamdulillah saya masih eksis sampai sekarang di 2022. Lantas itu memulainya itu uangnya dari mana? Waktu saya bekerja di swasta di perusahaan tersebut itu lumayan lah, kita dapat gaji. Ketika target kita tercukupi, kita dapat bonus akhir tahun. Sedikit-sedikit saya kumpul, saya beranikan diri mengeluarkan satu buah mobil. Saya ingat itu pas 2009 saya kasih keluar mobil, mencoba untuk berusaha menyewakan. Alhamdulillah kesini-sini bertambah satu dan akhirnya kita bisa membuat satu manajemen perusahaan, dan rental itu sekarang dikelola oleh perusahaan saya. Saya tinggal memonitor saja. Saya sudah fokus kembali ke ASN. Subhanallah. Jadi itu dapat modal untuk beli mobil, kan begitu resign kan? Ya, saya masuk dapat duit, masuk PNS dengan jalur K2 ya? Ya, tes K2. Nah, sekarang begitu merambah bisnis rental mobil ini sudah berjalan, jadi ini mau merambah lagi dunia wisata. Saya lihat rental mobil hari ini yang saya kerjakan bukan cuma perusahaan-perusahaan yang kami sediakan kendaraan, namun kami melayani tamu baik itu dia datang untuk bisnis, untuk wisata, untuk bekerja dan lain-lain. Nah, saya lihat ada afiliasi, ada hubungan antara bisnis properti wisata ini dengan bisnis saya hari ini. Banyak tidak sedikit tamu-tamu saya itu ingin mencari tempat wisata di sini, akhirnya kita arahkan ke tempat lain di Pantai Nambo, di Toronipa, Bokori. Mungkin ini salah satu menjadi pilihan nanti tamu-tamu kita untuk berkunjung ke sini dan menciptakan lapangan kerja dan sebuah bisnis baru. Nah,
Jadi ini apa ya? Karena melihat peluang, karena melihat kesempatan, Viking ambil ini. Ya, peluang kesempatan Luar biasa. Nah, lantas target ini mulai kapan ini? Alona Pila Toli-Toli bisa dikomersilkan? Memang sahabat Rasid, untuk saat ini kami masih membenahi, kami masih membenahi secara full untuk segera dikomersilkan. Itu kami target di tahun depan 2023 itu sudah bisa dikomersilkan. Mungkin kita akan ada penambahan cottage di sebelah depan kita ini. Sekarang saya akan insya Allah membuat 2 cottage kamar yang menghadap view ke laut untuk menambah daya tampung villa tersebut. Ya, kami akan membuat cottage dan stage tanpa atap di situ untuk live musik dan lain-lain. Insya Allah ke depannya itu. Ini targetnya nanti per malam berapa? Supaya sahabat Rasid datangkan, supaya jangan dalam keadaan tidak pasti, mereka sudah bisa mengukur kocek sakunya untuk datang di Alona Pila Toli-Toli ini. Melihat kondisi hari ini di samping kiri kanan kita ada juga villa-villa yang disewakan. Di samping kita ini ada yang harga 3 juta, 3,5. Ya mungkin saja nanti range-nya di antara situ, antara 3 juta ke 3,5 satu malam, 1 kali 24 jam. Oke. Ini konsepnya bagaimana ini konsepnya? Karena saya lihat villa yang ada unik dari villa yang ada. Karena saya lihat ada lantai 2-nya, ada 1 lantai untuk bisa kita bilang bisa ada pertemuan juga, pertemuan meeting kecil-kecilan. Di atas itu malah tempat santainya lebih lebih terasa. Konsepnya ini memang full family. Kita memang buat konsep ini untuk bisa bawa keluarga. Di lantai 1 kita bisa meeting, di situ lumayan luas space-nya. Di sekitaran sini kita bisa wisata, bisa berenang di laut buat anak-anak. Dan di dalam itu ketika malam saya ada lighting untuk settingan cafe. Jadi kalau malam villa ini itu bisa berubah seperti live musik cafe dengan lighting yang ada. Ini jalur ini dia warna hijau, di atas kita ini warna kuning-kuning. Di dalam itu bisa kita merubah set lampunya menjadi suasana cafe dengan live musik yang sudah ada. Jadi nanti malam-malam kita bisa atur waktu ke sini lagi. Luar biasa. Jadi insya Allah ini dikomersilkan nanti. Ya insya Allah. Target kita di tahun depan segera kita lengkapi lagi cottage-nya di sini. Setelah lengkap ini baru kita go komersilkan. Dan nanti full penanganannya, pengelolaannya ini dibuat seperti rental mobil manajemen. Ya. Sekarang ini saya sudah mulai membuat manajemen kecil-kecilan. Saya sudah mulai membuat manajemen kecil di bidang keamanannya, kemudian pengelolaan kebersihannya. Ya mungkin nanti kedepannya kita seperti manajemen hotel lah, saya akan belajar. Oke, jadi insya Allah kalau kalian berkunjung di Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, seharian kalian capek meeting, seharian kalian capek beraktivitas ke tambang dan seterusnya, Alona Pila Toli-Toli bisa memberikan kesejukan, memberikan pikiran menjadi tenang, hati menjadi gembira. Amin. Datang ke Alona Pila Toli-Toli, hubungi langsung dengan Pak Piki. Insya Allah kalian akan mendapatkan kepuasan tersendiri. Karena di sini bukan saja kepuasan dan ketenangan, karena di sini jauh dari keramaian. Betul-betul kita merasa seperti back to nature, back to kampung. Karena juga kenapa juga di lokasi ini saya buat, karena lokasi ini jauh berbeda, maksud saya jauh berbeda suasananya dengan kota 180 derajat, tetapi diaksesnya dekat. Kita cuma butuh waktu 25 menit sampai 30 menit untuk menjangkau wisata lokasi ini. Tetapi perbedaan situasinya, keadaannya itu sangat jauh berbeda. Inilah pilihan. Satu lagi yang sebelum kita
menutup diskusi ini, bincang siang ini apa ya, konsep mangrove-nya ini jangan dirusak ya, supaya dia betul-betul memberikan nilai tersendiri terhadap keindahan lautnya. Yang pertama, yang kedua juga ini bisa mencegah erosi dan angin termasuk pemecah gelombang. Betul. Oke, kalau kalian mau berkunjung silahkan hubungi Pak Piki. Nomor handphonenya ada di sini. Insya Allah kalau juga tidak ajak saya nanti saya temani. Oke, makasih. Terima kasih.